Ya, salam sehat. Bandarmologi port ke-1 ya. Ini termasuk ya, karena bandarmologi baru saya buat setahun ini ya. Kurang lebih ya, akhir Desember 2025 sampai sekarang ya, karena mulai tertarik lagi dengan bandarmologi, maka port 1 ini tidak saya buat, padahal belum saya buat, bukan tidak saya buat ya, belum saya buat, padahal IPO di 2017. Dan kebetulan port ini sejauh saya tahu belum ada semacam CA, corporate action ya, yang mempengaruhi atau mendelusi harga satu saham. Misalnya reg issue atau stock split ya, yang bikin harga kacau karena misalnya 1:5, jadi harganya misalnya 1000 dibagi 5 misalnya kan 200 ya, jadi mempengaruhi data atau membuat bias analisa ya. Jadi tadi 16 Maret 2017 saat IPO data diolah ya, mengambil data sampai dengan 17 Oktober 2025. Nah, ini order book. Nah, kemarin ARB ya, dengan lot di posisi over cukup tebal dibanding dengan posisi harga over lainnya, misalnya 20, 19, 24 ya. Jadi lotnya jauh berbeda dengan lot yang berada di the best over price. Nah, kita kembali ke judul, kita ke data biasa, company profile ya. Jadi PT Nusantara Pelabuhan Handal Port, General Trading, Staff Doring, Port Service, Reconditioning and Maintenance of Lifter and Moving Tool. Di sini Cina Markart itu 51%, PT Epicenta Utama Investasi 24%, masyarakat 19,40%, PT Prima Permata Cakrawala 5,4%. Ya. Jadi ini pelabuhan ya, jasa pelabuhan. Nah, yang di sini yang menarik bahwa Komisaris Utama Joli Chen, ya, ini jelas ini ada ya gimana ya, saya nggak ada newsnya ya, tapi dari data bandarmologi ini memang ada yang seolah-olah akuisisi atau pergeseran founder share ya. Maka ini Komisaris Utama Joli Chen ya, ini namanya masih nama Chinese ya. Kemudian Direktur Utama Wong Haisu ya, jelas Chinese. Ini Lo Xiaopeng, Sony Sutanto, Dong Hui ya. Jadi memang ada unsur bahwa ini perusahaan Chinese dari nama-nama ini ya sebenarnya. Tapi dari sini juga Chinese Merkan ya, itu juga 51% ya. Jadi ini jelas di tanda petik ya, itu perusahaan asing dengan data yang kita punya ini. Nah, pada saat IPO saham publiknya 20,5%, founder share sisanya yaitu 79,5%, total 100%. Seiring berjalan waktu ya, itu saham publik berubah, tapi relatif sedikit ya, cuma 1%.
yaitu berkurang jadi 19,4%, sedangkan founder share bertambah 80,6%. Underwriter-nya LG, Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, dengan harga IPO di Rp535. Ya, kita langsung ke jual dan beli. Tapi sebelum jual dan beli, kita lihat last price di hari Jumat kemarin tutup di 1390, ya, yaitu ARB minus 14,72%. Kalau dibanding dengan harga IPO dulu, saham ini telah mengalami kenaikan sebesar 159%. Ya. Perusahaan ini telah berdiri di 8,6 tahun, ya, di mana AVG price di 896, low price di 760, dan high price di 1630. Ini dalam rank 200 hari. Nah, perusahaan ini kandungan asingnya 70,14% kandungan asing, ya. Sesuai dengan tadi shareholdernya atau founder share-nya itu PT dari China, ya. Nah, kita ke buy dan sell. Di sini ya cukup perlu adjustment, ya, karena emang pembelian ya, oleh LGF dan penjualan oleh LG domestik itu melebihi takaran saham publik, ya, yang 546 juta, sedangkan yang dijual 1 miliar 4 atau 1,4 miliar lebih. Nah, maka perlu penyesuaian atau adjustment, di mana penjualan di barang yang telah dijual beli di market untuk LG 257%, ya. Jadi persenan kok lebih dari 100, jadi ada yang nggak normal, ya, itu karena dia melebihi dari free float. Nah, 87%, ya, LG jualan 87% dari total share yang pernah dijual belikan di market. Dalam hal ini adalah all market, ya, nego, tunai, dan satunya apa? Ya, nanti saya sebutkan, ya, lupa, benar. Nego, kemudian tunai, reguler, ya, pasar reguler. Jadi ini yang telah 1,6 miliar yang telah di market. Kemudian 12% itu DPF, LS, nah, 0% nggak nampak, ya, mungkin 0,01 apa 0, berapa, ya, pokoknya di bawah 0, ya, di bawah 0%. Di sini asing 12% jualan, lokal yang 88%. Nah, kita yang di sisi beli, LGF beli di 1,6 miliar, ya, yaitu setara dengan 289% dibanding dengan saham publik. Jadi kesimpulannya ini di saham nego, di pasar nego, ya, dengan harga 660. Kemudian AIF jualan 1%. Tadi kalau LGF 98%.
Nah, ini 000 ya, kita abaikan aja. Nah, karena melebihi plafon dari saham publik, otomatis ngambil dari founder share ya. Jadi saham pengendali berubah. Ada corporate action, yaitu perubahan saham pengendali atau perubahan kepemilikan setidak-tidaknya, tinggal yang pemiliknya tadi jual mayoritas apa jual minoritas. Nah, karena ada adjustment itu ya ini kita lewatin ya, kita lewatin. Terus chart ini juga, chart yang biasanya kita pakai beli jual ini juga kita lewatin ya, karena ada adjustment ya. Nah, di sini kan nggak kebaca ini siapa yang beli, siapa yang jual, siapa yang beli ya. Nah, kebaca dan bias ya, karena ini hanya berlaku jika free floatnya atau jual belinya tidak melebihi free float ya. Ini dibuat demikian, ini juga demikian. Nah, kita adjustment di mana ya, di sini ya. Ya, adjustment dari sini saya hitung-hitung, kesimpulannya ini bahwa ini sebetulnya bukan LG ya. Ntar saya edit. Nggak, langsung aja ya. Di sini jadi bukan LGF aja, tapi LGF plus AIF ya. Itu 56,6%. Nah, betul-betul pengendali baru ya. Oh ya, tadi ada yang di sini. Ini 51% ya. Mungkin ditambah dengan ini mungkin ya 5% ya. Jadi ya pokoknya inilah. Nah, untuk menyederhanakan ya, kalau kita mau limit betul, tapi kan kita yang penting intinya mengarah ke sana. Nah, ini 56%. Oh ya, betul. Jadi ini 51 ini tambah 5 ini ya. Jadi ini PT Prima Permata Cakrawala ini ditengarai menggunakan AI. Bukan AI artificial intelligence ya, tapi AI broker. AI ya. AI itu UOB Kaihan ya. Sekuritas. Nah, 51 tambah 5,4 jadi 56,4. Di sini tertulis nah 56,6 lah ya, jadi sedikit ya. Jadi betul ini LG, selain LG jadi AI F ya, orange. Nah, ini YUF, AI, SI, SL ini di pasar regional. Ini di pasar nego ya. Terbukti dengan ini betul 56,6%. Founder share baru yaitu LG dan AIF, selain LG ya yang masih di sini 24% ya. Jadi pengendali lama menjadi minoritas tetapi masih memegang 24%-nya. Nah, itu maka akan terbentuk chart ini. Buy dan sell ini adalah di free float ya. Sedangkan founder share-nya 81%. Nah, ini yang 24% founder share lama, yang 57% itu shareholder atau founder share baru. Ya. Jadi yang perlu diingat bahwa perusahaan ini hampir 100%-nya asing, mungkin yang lokal 0,0 sekian ya. Dimana keterwakilan domestik ini 0% ya, mungkin 0,01 misalnya. Jadi dibulatkan 0%. Nah, itu ya.
Nah, karena ada corporate action, yaitu semacam penggantian perubahan founder share atau shareholder, maka cat tadi sudah saya sebutkan ini nggak berlaku ya. Nah, salah satu jalannya yaitu ke pasar reguler ya. Karena ya, pasar nego itu memang susah dianalisa, namanya nego ya. Jadi harga pun beda mungkin dengan harga pasar ya. Padahal harga dibentuk dengan harga pasar, yaitu khususnya pasar reguler. Nah, kita coba lihat pasar reguler. Ya, ini port, sebentar. Ya, kita coba ya, port yang di pasar reguler. Nah, ini port ya. Nah, ini analisa pandarmologi dari waktu IPO sampai sekarang ya. Tanggal 17 Oktober 2025 kemarin, di mana asing tetap dominan 59%, yang beli, sedangkan lokal 41%, sedangkan yang jual asing 35%, lokal 62%. Ini di pasar RG, yaitu pasar reguler ya. Nah, dari sini terlihat distribusi juga ya. Distribusi karena apa? Yaitu warna orange ini lebih dominan di posisi buy. Jadi kita berkesimpulan distribusi ya. Karena ini kuehnya lebih gede-gede ya dibanding kue yang sini. Ya, walaupun ini distribusinya ya tidak tegas ya. Nah, ini ya. Ini selama 7 tahun. 7 tahun, 8 tahun lebih ya tadi. Kita lihat lagi. Nah, 8 tahun, 6. Hampir 9 tahun. Itu ya. Nah, ini data ya terlalu lama, ini secara general. Nah, kita yang lebih sempit lagi. Kita ke yang lebih sempit. Nah, ini port ya. Tapi ini port trade. Oh, bukan. Nah, ini port ya. Ini tanggalnya ya, port di pasar reguler. Nah, di sini ya membingungkan distribusi ya di sini ya. Dari tanggal 28 bulan 6 ya, ini distribusi ya dari sini tanggal 28 bulan 6 sampai tanggal 19.10 ya. Nah, coba kita cari yang lain. Oh ya, pada saat sideways ya, ketemu enggak? Tidak ketemu. Oh, ini ya. Nah, di sini ya.
kita coba dari bulan 10 2025 sampai 10 2020 20 ya. 20 Oktober 2025. Di sini distribusi ya. Dimana waktu itu ARB. Jadi ini data berapa hari ya. Dari tanggal 10 Oktober 2025 sampai 20 Oktober 2025. Nah, ini distribusi. Nah, ada yang satu lagi yang ganjal pada saat sideways ya. Pada saat sideways ya, coba kita cari. Tapi ini saya pisahkan asing dan lokal ya. Oh, sebentar. Ya ini ya. Jadi ini adalah pada saat sideways ya. Pada saat sideways ini port akum ya. Jadi benar kata suhu saya ya. Itu pada saat sideways kita bandarmologi ini mulai berjalan ya. Maksudnya pada saat sideways itu adalah akumulasi. Nah, kita lacak akumulasi saat sideways. Nah, hasilnya ini di mana AI buy, nah ini terjadi ini jelas tegas ya akumulasinya ya. Di mana AI 75% beli ya. Kemudian warna oranye ini di posisi beli tipis ya, atau berapa persen ini ya, 1% lah anggaplah ya. Sedangkan di posisi jual 30%. Ini namanya akumulasinya tegas gitu ya. Nah, ini yang dinamakan akumulasi ya. Pada saat sideways. Kebetulan setelah naik tinggi ya, di sini nah, di sini siapa Bapak CP ini ya yang ngerek ya. Oh, AI jualan ya. AI jualan ya. Jadi tadi pas saat sideways AI akum, kemudian saat naik AI jualan sebesar 2.300 lebih lot ya, dengan harga 1.600 ya. Nah, mungkin yang kerek itu antara MG dan CC ini ya. Ini bukan, maaf, MG dan CP ya. Nah, kalau kita mau detail lagi ya per hari. Nah, tapi kapan selesainya bandarmologinya ya. Nah, ini ada gambaran umum. Coba kita tadi saya ingin lihat yang sideways tadi. Tadi ini AI jualan 2.345 lot ya. Pada saat sideways. Nah, ini sideways ya. Oh, bukan. Sebentar ya. Ya, ini pada saat sideways AI punya 30.000. Nah, ini ya. Jadi yang dijual AI ya 4 hari tanggal 10 Oktober dan seterusnya sampai sekarang itu baru 2.000-an ya. Sedangkan AI di sini dia akum selama tanggal 1 bulan 11 2024 ya, sampai sekarang, sampai tanggal 9 Oktober 2025 itu 30.000.
kalau AI pengen keluar, ya harus di apa? Nanti takut ya mau ngomong digoreng nanti. Harus digoreng ya. Nanti dimarahin Menteri Purbaya ya. Karena kemarin Menteri Purbaya memberi warning OJK dan bursa untuk menanganin penggoreng saham. Nah, ya. Jadi untuk menaikkan untuk jualan AI itu saham Port harus digoreng karena baru 2.000 yang kejual, sedangkan ini 30.000 ya. Kita cek lagi. Nah, ini ya 2.000 barusan. Ya, kita lihat chart ya untuk penutup ya. Dimana, oh ya ini tadi order book sudah. Kita lihat chart. Nah, kita tadi ambil dari September, Oktober ya. Ya, jadi ini pas sideways, ya, anggaplah kita sideways ya, sampai sini. Nah, itu AI 30-an ribu lot akumnya. Sedangkan AI pada masa kenaikan ini, pada masa partisipasi ya, AI jualan baru 2.000 lot. Nah, sekarang itu ya. Ini chart Port ya. Kalau kita ingin lihat keseluruhan dari sejak IPO, nah, di mana saat IPO Port ini mengisahkan kisah sedih ya, karena harganya tidak istilahnya tidak arah pada waktu pertama melantai di saham, harga tidak arah. Harga arah pada suatu saham yang baru IPO adalah impian bagi peserta IPO karena bisa cuan dengan cepat, sedangkan ini enggak. Sebentar, IPO-nya di harga oh 535 ya IPO, sedangkan ini tutup di masih cuan sih ya, masih cuan ya. Nah, hari kedua masih cuan, nah hari ketiga di bawah harga IPO ya. Tapi yang ngejar atas di sini ya, ngejar HK di arah ya. Ya, sedih ya. Intinya tidak se-euforia IPO biasanya untuk Port ini. Ya. Nah, ini turun dalam sampai 340-an. Naik lagi, kembali ke harga IPO terus ya. Ini memang chartnya liar ya. Ada puncak-puncak seperti ini, bikin suntik, bikin suntik, bikin suntik, bikin suntik, bikin suntik. Ya. Nah, cukup ya. Kita kembali ke judul. Bandar Mulki Port yang ke-1.